Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita jumpa di Cinta ke-28 bersama Bro Jeffrey Lee lagi. Karena waktu kita membahas manfaat Fangseng di beberapa waktu yang lalu, di seputar 24 Mei, HP saya frozen, jadi tidak sempat direkam dan banyak yang bertanya kepada saya bagaimana. Jadi saya bilang oke, kita adakan seri manfaat Fangseng yang kedua, karena Bro Jeffrey juga masih punya banyak cerita tentang manfaat Fangseng ya. Jadi untuk tidak mengecewakan, mudah-mudahan malam ini alam semesta tidak bermasalah lagi dengan rekaman untuk malam ini. Kita tunggu joinan Bro Jeffrey, dan sebentar lagi saat Bro Jeffrey sudah gabung baru kita bisa bersama-sama. Selamat berjumpa yang baru pertama kali join, si Shirley, si Svina. Oh, mungkin si Shirley sering mendengar nih dari Surabaya ya. Terima kasih. Minta nomor WA. Oke. WA saya 08, ada sebetulnya di profil saya, 0816 764 510. Oke, Bro Jeffrey sudah bergabung. Bro Jeffrey ini adalah Pandita Majelis Budaya Indonesia DKI, dan beliau aktif dari tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian beliau mantan Ketua Pandita MBI DKI tahun 2013 sampai 2017. Mantan guru bahasa Inggris dari tahun 81 sampai 2019. Betul ya Bro ya? Malam Bro Jeffrey. Kemudian Bro Jeffrey ini leader di asuransi Allianz dari tahun 2019 sampai sekarang, konsultan Patse dan Cimentuncia, aktivis sosial, bagi nasi bungkus. Nah ini luar biasa nih, udah bulan ke-9 kali Bro Jeffrey ya. Dan beliau adalah salah satu admin di TWIM. Nah Bro Jeffrey, yang lalu kan HP saya bermasalah karena tidak bisa direkam dan banyak yang kecewa. Karena biasanya mereka lebih suka, katanya kalau tidak sempat ikut join live, suka dengar rekamannya. Tapi kemarin itu ya masalah, jadi tidak sempat direkam. Bro Jeffrey boleh tolong sedikit mengulang manfaat berbagai jenis dana seperti itu ya Bro ya. Dan apakah Fangseng ini termasuk dalam ajaran Buddha? Itu yang kita perlu dengar. Saya udah tahu jawabannya, tapi kita mau Bro Jeffrey yang cerita. Silakan Bro Jeffrey. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Apakah Fangseng adalah ajaran Buddha? Pasti. Karena Fangseng di dalam agama Buddha termasuk dana. Kita mengenal 4 jenis dana. Yang pertama adalah amisadana. Amisadana, dana berarti pemberian. Pemberian dalam bentuk materi. Ketika orang lapar, makanan, itu adalah amisadana. Ketika orang haus, kita kasih minum, itu adalah amisadana. Ketika orang tidak punya uang untuk membeli obat pada saat dia sakit, kita kasih uang, itu adalah amisadana. Ketika kita memberikan persembahan buah, kue, bunga di altar, baik di rumah maupun di wihara, itu adalah amisadana. Jadi, ketika bibit yang kita tanam, bibit kebajikan yang kita tanam bentuknya adalah materi,
buah yang kita petik biasanya juga materi. Jadi tergantung bibit apa yang ditanam. Yang kedua adalah Ya. paricaya dana. Paricaya dana, dana dalam bentuk tenaga. Contoh, dulu zamannya sebelum pandemi, saya sering meminta umat-umat kalau datang ke wihara, datanglah 2 jam lebih awal. Sapu, dharmasala, pel, lalu susun, matras. Itu adalah paricaya dana, dana dalam bentuk tenaga. Di zaman Betul. pandemi agak sulit, karena Nggak kebanyakan bisa ya. Ya. online. Nah, saya masih bisa melakukan paricaya dana, sis. Saya sering Oh mengambil iya. paku yang ada di jalan atau kulit pisang. Kalau saya naik motor di Nah kompleks itu saya. seperti Scott tuh bro. Oh ya? Saya dulu belajar sama Scott begitu tuh bro. By the way, Scott kirim salam. Tadi 1 jam yang lalu dia telepon. Oke. Terima kasih. Salam kembali untuk Scott. Iya, Jadi, iya, sip. kalau saya masih naik motor, sis, kalau untuk lingkungan di kompleks saya, kalau lingkungan masih 3 kilo sampai 5 kilo, saya masih berani naik motor. Tapi kalau sudah pergi ke jauh-jauh, saya nggak berani. Nah, ketika saya naik motor, saya tidak pernah ngebut. Dan saya bisa melihat dengan jelas paku-paku yang ada di jalan. Ketika ada paku, itu saya berhenti, saya ambil, saya lalu buang ke tong sampah. Kalau saya tidak ambil, di gilas mobil, di gilas motor, Ya, ya, motor atau mobil akan kempes, bocor. betul. Terus kulit pisang, saya ambil, kulit Ya, pisang saya buang ke tong sampah. ya, betul. Dia injak kepleset, jatuh, bisa terkilir, Bisa celaka. Mm-mm. patah tulang. Nah, bibit yang saya tanam paricaya dana ini, apa yang terjadi dengan saya, sis? Saya jarang, mobil saya itu jarang kena paku, sis. Karena saya sering menyelamatkan motor orang dari bocor supaya tidak kempes dengan mengambil paku-paku di jalan. Bibit yang saya tanam adalah bibit yang positif, dan ketika bibit itu berbuah, buahnya saya petik, dampaknya saya sangat-sangat Nggak jarang fatal. kena bocor. Iya, Karena iya, saya sudah selamatkan orang dari kebocoran. Lalu kita iya, betul. yang ketiga, abaya dana. Abaya dana ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah memaafkan. Yang kedua, menyelamatkan makhluk hidup dari kematian. Makhluk hidup. Mm-mm. Ketika kita bisa memaafkan orang yang sudah menjahati kita, ketika kita bisa memaafkan orang yang telah memfitnah kita, bergosip tentang kita, berarti level kita akan dharma sudah semakin naik. Sudah naik 1 tingkat. Betul, bro. Di dalam Dhammapada dikatakan, kebencian tidak pernah akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan kasih sayang, dengan tidak membenci. Cinta kasih. Iya. Ya, dengan cinta kasih. Dan tahu nggak, sis? Apa yang terjadi bila kita punya luka batin? Luka batin tuh benci, dendam, iri kepada seseorang. Saya pernah baca satu artikel, lalu saya coba membuktikan apakah ini benar atau salah. Saya buktikan dari lingkungan saya, dari umat-umat wihara yang saya bina dulu, dari saudara-saudara saya, ternyata benar. Bahwa luka batin, kebencian, dendam, dan iri Benci, hati, sakit hati, iya. dalam waktu 10 tahun pertama akan membuat syaraf-syaraf kita tidak berfungsi, which is we call stroke. Kalau dalam 10 tahun pertama orang yang punya luka batin itu terbebas dari stroke, di 10 tahun kedua hati-hati, kanker akan datang kepadanya. Terutama
terutama orang yang terkena kanker payudara. Saya sudah mensurvei orang-orang yang sudah kena kanker, saya datengin umat dari wihara yang saya bina dulu, teman, ada teman punya orang tua. Orang-orang yang terkena kanker, 10 wanita yang terkena kanker, 10-10-nya punya luka batin. Ya, betul bro. Itu pula yang saya temui di dalam session saya. Kalau ada orang cancer itu 8 di antara 10. Cancernya berbeda ya tempatnya. Itu pasti ada kebencian. Dan biasanya ya saya mengajarkan meditasi pemaafan. Nah benar sekali apa yang Bro Jeffrey bilang. Kalau ada kebencian, yang ini yang saya ketemukan ya bro. Kebencian terhadap lawan jenis, kepada suami atau kepada papa, itu bisa jadi di payudara atau di rahim, kansernya. Itu yang saya temui. Jadi benar banget apa yang Bro Jeffrey bilang. Itu saya temukan sendiri di dalam session dengan klien saya. Waktu di... Suara Bro Jeffrey katanya suaranya kecil, tapi saya dengarnya sih jelas. Suaranya kecil? Kurang besar. Iya, katanya suaranya kecil. Tapi saya dengarnya cukup jelas sih bro. Mungkin bro yang tadi komentar suara Bro Jeffrey kecil, coba diperbesar volumenya ya. Oke Bro Jeffrey, silakan lanjut. Halo, sekarang gimana suara saya sih? Ya. Ya, saya pakai lebih jelas, lebih besar daripada tadi sih. Ya, sekarang saya pakai handsfree, tadi nggak pakai handsfree. Oke, jadi gini sis. Jadi survei yang saya lakukan, dari 10 orang yang terkena kanker payudara, 10-10-nya punya luka batin. Lalu, dari 10 orang yang terkena kanker non payudara, 9 di antara mereka punya luka batin. Jadi, hati-hati. Hati-hati dengan luka batin ini bagi teman-teman yang saat ini join. Kalau kita difitnah oleh orang, kita tidak melakukan sesuatu tapi difitnah, sadari saja. Saya bisa difitnah saat ini karena saya punya karma itu. Katakan, dari kecil sampai saat ini, bro and sis tidak pernah memfitnah orang. Bro and sis berjalan di dalam sila. Kok bisa difitnah? Sadari. Bahwa di kehidupan sekarang sis bro mungkin tidak pernah memfitnah orang. Tapi apakah sis bro tahu? Di kehidupan lampau, sis dan bro tidak pernah memfitnah orang. Betul. Itu kalau digali pasti ada bro. Ya. Itu yang biasa kita temukan, dan setelah mereka mengerti, oh kenapa saya difitnah, oh kenapa saya dibenci, itu ada penyebabnya yang mereka juga lakukan. Jadi sangat wajar sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu, kalau sudah mengerti, mereka baru bisa melepas. Beberapa tahun yang lalu saya punya seorang teman dekat yang begitu benci dengan seseorang. Lalu setelah saya tahu, sengaja saya datang ke rumahnya. Saya bilang, bro, jangan mengumbar kebencian. Karena kalau you seperti ini, dalam waktu 10 tahun bisa kena stroke, bro. Tapi orang biasanya kalau lagi sehat, sombong. Nggak masuk. Yang keluar adalah, yang keluar kata-katanya adalah, sampai mati pun saya tidak akan memaafkan orang itu. Astaga. Ya sudah. Saya nggak bisa apa-apa. Dan apa yang terjadi? 3-4 tahun kemudian, orang itu kena stroke. Dan saya taunya bukan dari yang bersangkutan, tapi dari pihak ketiga yang bilang, Romo, sudah tahu belum? Bro XYZ kena stroke.
Enggak, saya belum tahu. Ya, kena stroke katanya. Penyesalan datangnya belakangan. Iya, betul. Kalau Biasa yang itu. kalau yang datangnya duluan adalah pendaftaran, sis. Betul. Nah, Silakan dilanjut. jadi abaya dana selain memaafkan orang-orang yang telah menzolimi kita, memaafkan orang-orang yang telah menjahati kita, tidak gampang. Hanya praktisi Dharma yang sejati yang mampu melakukan ini. Yang kedua, abaya dana adalah menyelamatkan kehidupan. Jadi kita dalam bahasa Mandarin kita mengatakan fang seng. Fang melepaskan, seng kehidupan. Senyawa. Ya, Nyawa. ya. Jadi kita menyelamatkan hewan-hewan yang kalau tidak kita beli dan kita lepaskan ke habitatnya, dia dipotong oleh si penjualnya. Karena ada orang yang datang yang membelinya. Dan ingat, bibit apa yang kita tanam? Ketika kita menanam bibit nyawa, kita menyelamatkan makhluk-makhluk itu dari kematian, bibit nyawa yang kita tanam, ketika bibit-bibit ini bertumbuh dan berbuah, itu kembalinya dalam bentuk nyawa. Makanya, orang-orang yang dari muda sering melakukan fangseng, ketika dia tua, dia hidup dalam kesehatan yang baik dan berumur panjang. Nah, betul. Banyak contoh ya, bro. Kita bahas contoh nanti ya, bro. Iya, oke. Lalu yang berikutnya adalah Dhamma Dana. Pemberian dalam bentuk ajaran kebenaran. Yang dimaksudkan dengan Dhamma Dana ini bukan berarti hanya para Dharma Duta, para pandita yang bisa melakukan Dharma Dana. Karena mereka bisa berceramah. Bagi bro and sis yang tidak bisa berceramah, juga bisa melakukan Dhamma Dana dengan cara memberikan dana untuk mencetak buku-buku Dharma, memberikan dana untuk mencetak VCD, seperti itu. Ya, Buddha mengatakan Sabadanang Dhammadanang Jinati. Pemberian yang tertinggi adalah pemberian Dharma. Kalau kita menanam bibit Dharma, buah yang akan kita petik adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan inilah kunci untuk kita mencapai pantai seberang. Yes. Bro Jeffrey ada pertanyaan nih dari Asatrian 70. Apakah dengan cara kita mempercayai itu karma kita, maka tidak kok nggak keluar ya? Nggak keluar lagi nih, tidak apa ya? Tidak bro bisa terbaca enggak, bro? Nggak bisa. Iya, tidak A-nya nggak keluar, sisanya. Mungkin boleh tolong ulang ya, sis atau bro, ya. Karena nggak terbaca, sorry. Cuman kepotong di A-nya. Oke, bro. Bro Jeffrey, silakan. Ya, jadi 4 macam dana ini adalah dana yang diajarkan oleh guru Buddha. Tidak akan ada luka batin. Apa itu pertanyaannya? Iya. Kalau percaya karma tidak akan ada luka batin. Kuncinya yaitu memaafkan. Luka batin ada, tapi kita bisa memaafkan dan kita bisa melepas. Karena sejarah kita tidak bisa ubah ya, bro. Orang yang sudah memaki-maki kita, orang yang sudah menyakiti, ya itu kan bagian dari apa yang harus kita terima.
luka batin itu akan bisa terobati dengan bisa memaafkan. Gitu kan ya Bro Jeffrey ya? Bahkan kalau berbicara tentang cinta kasih, meditasi metode TWIM adalah meditasi yang luar biasa untuk cinta kasih. Di dalam TWIM, kita punya meditasi pemaafan. Jadi, yang kita lakukan pertama-tama adalah memaafkan diri kita dulu. Nih, bagi Bro and Sis yang pernah punya luka batin, dan setelah mendengar cinta malam ini, lalu tercerahkan, yang Bro and Sis harus lakukan pertama-tama adalah memaafkan diri kita sendiri. Kita maafkan diri kita yang telah membenci si A atau si B. Setelah kita memaafkan diri kita, baru kita maafkan orang yang telah menzolimi kita. Kita pancarkan meta untuk orang itu. Kalau kita bisa lakukan itu, maka luka batin kita akan lenyap. Akan lenyap dan kita bisa terbebas dari yang namanya stroke atau cancer. Penyakit, ya, betul. Setuju sekali. Biasanya orang stroke itu yang saya lihat itu adalah kalau suka marah tuh bro. Marah, diumbar, jantungnya berdetak kemudian lebih cepat dan lama-lama bisa jadi stroke. Itu wajar. Rata-rata orang yang stroke itu suka marah. Pemarah. Malam juga Sis Yuni dan semuanya yang sudah hadir. Silakan bro. Ya, berbicara tentang pemaafan Sis, luka batin. Ya. Di tahun 2012, ketika saya masih membina sebuah wihara di Jakarta Barat, ada seorang umat yang minta waktu sama saya. Akhirnya kita ngobrol. Saat itu nggak 4 mata, tapi 6 mata, karena beliau didampingi oleh seseorang. Saat itu wanita itu berusia sekitar 49 tahun. Dan lalu dia bilang, di payudara kanan atau kiri saya lupa, itu mengeluarkan cairan. Cairannya kadang merah, kadang putih. Lalu dia pergi ke seorang profesor, spesialis kanker. Profesor itu menyatakan di payudaranya itu ada ada kayak membran ya, ada selaput. Jadi selaput itu harus dikeset, dikeluarkan. Kalau tidak, itu bisa menjadi tumor ganas. Dan wanita ini adalah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak, gajinya juga pas-pasan, bahkan minus. Bertanya, berapa duit Prof untuk mengeluarkan membran itu, tisu itu gitu. Sekian puluh juta. Dia bingung. Bagi sebagian orang mungkin ya 20-an juta uang kecil. Tapi bagi wanita ini itu jumlah yang sangat luar biasa. Akhirnya dengan segala usaha, dia pinjam sama bosnya, dia pinjam sama temannya, dia pinjam sama saudaranya, terkumpullah uang itu. Lalu dia dilakukan operasi kecil. Dan dia berharap setelah operasi kecil itu selesai, dia akan sembuh. Ternyata cairan merah dengan cairan putihnya itu tetap keluar. Dia balik ke rumah sakit dan profesor dibilang tidak ada jalan lain, payudara ibu harus dipotong. Dan dia bingung. Pertama saja biayanya boleh pinjam. Nah sekarang yang kedua, bagaimana masih mau pinjam lagi? Siapa yang mau kasih? Saat itu dia berkonsultasi sama saya hanya bilang, oke, sis, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sebuah lagu yang terkenal dari Bruri Pesto 5. Oke, sis, di sini nggak
nggak ada orang. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Sis punya luka batin. Apa itu Romo luka batin? Sis sudah benci ya, sama ada dendam ya dengan seseorang. Dia bilang, iya. Oke. Dia lalu bercerita bahwa dia tidak salah, begini, bla bla bla. Saya bilang, oke. Sis tidak salah, tetapi bukan berarti sis harus membenci orang itu. Sis bisa difitnah oleh orang itu karena sis punya karma itu. Yes, Kalau betul. sis tidak punya karma itu, tidak mungkin orang Tidak itu akan terjadi. Ya, Ya. betul Jadi bro. apa yang saya harus lakukan? Pertama-tama, saya ajarkan dia meditasi pemaafan. Tahun 2012 saya belum kenal TWIM, sis. Saya belum kenal TWIM. Oke. Tapi udah ada pemaafan ya, udah tahu. Tahu, tapi agak beda lah, beda dengan TWIM. TWIM punya meditasi pemaafan, punya meditasi cinta kasih, jauh lebih bagus dari yang pernah saya pelajari dulu. Jadi saya ajarkan dia pemaafan, lalu saya bilang sama dia, sis mau sembuh? Mau. Pertama, lupakan dan maafkan orang itu. Sudah dilupakan, dimaafkan. Kedua, meditasi. Meditasi pemaafan, memaafkan orang itu. Dan setelah itu, sis juga meditasi untuk diri sendiri. Terus yang ketiga, saya bilang, sis harus taat dengan 5 sila. Kebenaran dia Buddhis, dia ngerti sila. Jadi jangan dilanggar yang namanya pembunuhan, ya, pencurian, perzinahan, berdusta, bermabuk-mabukan, minum-minuman. Harus kuat. Dan saya minta sama dia sering berdana sesuai dengan kemampuan. Karena saya tahu dia bukan pekerja yang surplus, malah minus. Berdana secukupnya, semampunya. Dan yang terakhir saya suruh dia apa, sis? Fang Sheng. Saya suruh dia Fang Sheng. Saya bilang, saya tahu dia tidak punya uang untuk Fang Sheng banyak-banyak. Saya tanya, kalau sis Fang Sheng seminggu 2 kilo, kalau 1 kilo saat itu sekitar tahun 2012 sekitar 20.000 lah. Sekarang kan sudah 25.000. Kalau sis Fang Sheng lele seminggu 2 kilo, bisa nggak? Mampu nggak? Bisa, Romo. Kalau saya suruh banyak sampai 108 kilo, mungkin nggak ada uangnya. Seminggu hanya 2 kilo. Setiap hari Minggu, sis ya. Lalu saya suruh dia berjemur di bawah sinar matahari. Karena dia harus kerja. Oh ya. Dia bilang, nggak bisa, Romo. Saya kerja Senin sampai Jumat. Liburnya cuma Minggu dan tanggal merah. Oke, kalau gitu, sis setiap hari Minggu dan tanggal merah berjemur di sinar matahari. Lalu melakukan olahraga lempar tangan, hand swinging exercise seperti begini, yang dilempar ke belakang. Oh. Gitu. Hand swinging exercise. Kalau hari Minggu, hari tanggal merah, sis lakukan di pagi hari, biar kena matahari. Tapi kalau hari kerja, sis lakukan setengah jam saja. Seminggu 4-5 kali di malam hari setelah pulang kantor. Jadi hand swinging exercise, lempar ke belakang. Baik, Romo, saya lakukan. 2 minggu kemudian, dia lakukan terus, dia balik ke rumah sakitnya. Si profesornya memeriksa, profesor bilang apa? Oke, untuk sementara, payudara ibu tidak perlu saya potong. Nanti ibu balik lagi 2 minggu. Kalau muncul lagi saya potong. Dia keluar dari rumah sakit, dia telepon saya. Romo, Amitofo, kenapa kamu? Iya, dokter bilang sudah bersih, tapi saya harus balik 2 minggu lagi. Kalau muncul, dipotong lagi. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, meditasi pemaafan, kamu sendiri meditasi, praktekkan 5 sila, dana, Fang Sheng, lakukan itu. 2 minggu kemudian dia pergi lagi ke rumah sakit, hasilnya dokter bilang, oke, untuk sementara bersih, kamu balik lagi 2 minggu.
Jadi setiap 2 minggu balik, setiap 2 minggu baik, selama 6 bulan. 6 bulan Wow, kurang lebih berarti 12 kali ya, 12 12 sampai tiga kali belas ya. kali. 12 sampai tiga Mhm. belas kali. Mas bersih, oke balik lagi bersih. Setelah itu dokternya bilang, oke, kamu balik setelah 2 bulan, gak usah 2 minggu. 2 bulan dia balik lagi, 2 bulan balik lagi. Setelah 3 kali berarti 6 bulan kan? 6 plus 6, sudah 1 tahun. Dokternya bilang, oke, masih bersih. Kamu balik lagi sekarang per 4 bulan. Waktunya makin panjang. Wow. Di Mhm. tahun kedua dia balikan sekali 4 bulan. Dia balik 4 bulan, balik 4 bulan, total setahun. Berarti 2 tahun. Setelah 2 tahun bersih, dokternya bilang apa sih? Oke, ibu telah sembuh dan tidak perlu balik lagi. Wow. Saya juga baru Aduh. tahu, saya bukan seorang dokter, saya baru tahu bahwa yang namanya cancer itu, tumor ganas itu baru dinyatakan sembuh kalau dia bersih selama 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Hmm. apakah orang tadi atau apakah orang yang sudah sembuh dari cancer itu bisa sembuh selamanya? Jawaban saya tidak. Iya, Tidak. Kalau dia tidak betul. menjalankan apa yang saya sudah ajarkan, yaitu mau melakukan pemaafan, kuat dengan 5 sila, sering berdana, fangseng, dia langgar lagi itu semua, pasti kumat Balik lagi. lagi. Iya. Iya, Jadi saya yang percaya itu. jadi yang namanya cancer tidak ada yang namanya sembuh permanen. Yang ada adalah Mhm. begitu kita berjalan di dalam dharma, otomatis kita mengembangkan batin yang murni, dan itulah yang bisa membuat kita sembuh selamanya. Iya. Gimana menurut Romo Fangseng dengan hidup bervegetarian? Apakah Oke. sama? Oke. Apakah sama Fangseng dengan hidup bervegetarian? Ya, sis. Orang-orang yang hidup bervegetarian adalah orang-orang yang fangseng setiap hari. Jadi, kalau ini sis Ernie Lin, kalau sis Ernie Lin sudah bervegetarian, berarti sis melakukan fangseng setiap hari. Tapi alangkah lebih baiknya, selain sis bervegetarian, secara berkala sis juga tetap melakukan fangseng. Dengan melakukan fangseng Dan berarti menjaga sila. ya. Sila itu utama loh. Nah, jadi sis Ernie Lin selain fangseng, biasanya orang fangseng pasti menjaga sila pertama. Tidak membunuh. Ya, pasti. Apakah orang fangseng, bukan fangseng, maksudnya orang bervegetarian. Salah. Orang yang bervegetarian pasti menjaga sila pertama. Pasti. Tidak membunuh. Tapi apakah orang bervegetarian menjaga sila kedua, tidak mencuri, menjaga sila ketiga, tidak berzina, menjaga sila keempat, tidak bergosip, berbohong, menjaga sila kelima, tidak meminum alkohol? Belum tentu. Jadi yang Yes, terbaik adalah bervegetarian plus praktek sila. betul. Dan tetap secara berkala, mungkin boleh pergi ke pasar membeli makhluk hidup untuk difangseng. Lepas, iya. Saya pribadi rutin setiap Caid dan Capgo, saya pergi ke pasar, saya beli makhluknya, lalu saya lepas. Jadi fangseng pribadi yang saya ajak istri saya dan ketiga anak saya. Pokoknya harus ikut, nggak boleh nggak ada yang ikut 1 kilo kek, 2 kilo kek. Itu pribadi saya. Sedangkan untuk Iya. non-pribadi, staff dari Seci, bukan aktivis Seci ya, tapi staff dari Seci yang gedungnya di PIK,
1 bulan sekali pasti kontak saya. GM-nya adalah Pak Winarso, pasti kontak saya, Romo, kami mau function nih Romo, bisa dibantu? Dan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Wah, sadu. Sampai sebagian teman ada yang panggil saya apa? Dufan. Dukun Fangseng. Bro, ada pertanyaan lagi nih bro dari Sis Lucy. Ya. Pemaafan maksudnya bagaimana? Apa ya, kurang jelas. Bagaimana ya? Itu salah satu cara meditasi yang dikenalkan Twim. Nah, menurut Bro Suci, betul. Romo mau tanya, adakah waktu dan function yang terbaik? Adakah waktu dan function yang terbaik? Oke. Bagi kita bisa melakukan kebajikan. Kita bisa melakukan kebajikan kapan saja, di mana saja. Ya. Setuju. Cuma ada cumanya. Kalau ada orang minta tolong function sama saya untuk katakan papanya atau mamanya yang sakit. Ini saya ada pengecualian, agak nyeleneh, out of the box. Karena saya seorang konsultan pace, saya seorang konsultan Cimentuncia, 2 ilmu metafisika Tiongkok kuno yang sudah ribuan tahun usianya. Ketika ada orang yang sakit minta tolong saya function, biasanya saya mencari hari yang bagus untuk si sakit itu dan waktu yang bagus. Supaya bisa membooster agar penyakitnya bisa lekas sembuh. Kalau untuk function yang biasa, anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja. Tapi untuk function, kita juga harus punya panya, kebijaksanaan, wisdom. Jangan semangat 45 untuk function. Contoh, di belakang gedung Seci itu ada seperti apa ya? Rawa di sana airnya payau, asin. Dan banyak orang yang melepas belut ikan lele di sana. Belut adalah hewan air tawar. Lele adalah ikan air tawar. Setelah dilepas 2-3 jam dia akan mati. Jadi yang terjadi apa? Bukannya function, tetapi sakseng. Bukan melepaskan makhluk hidup, tapi membunuh makhluk hidup. Membunuh malah, iya. Harus tepat habitatnya bro dan sis. Jangan sembarang melepas. Nah ini ada pertanyaan lagi. Romo bila sudah susah dapat jodoh, apa bisa dibantu dengan function? Silakan bro. Pertanyaan yang gampang untuk ditanyakan, tetapi sulit dijawab. Oke. Bila susah dapat jodoh, apa bisa dibantu dengan function? Kalau Anda susah dapat jodoh, cobalah Anda menanam bibit yang baik. Bibit yang baik itu apa? Gini, kemarin saya ditanya, saya agak keluar sedikit dari pertanyaan Anda. Saya ditanya oleh seseorang, ya salah seorang pencinta cinta, Romo, saya sudah menikah sekian lama tapi belum punya anak. Bagaimana Romo? Saya minta tanggal lahirnya dan jam lahirnya, saya lihat pakcenya. Dalam pakcenya sulit untuk punya anak. Di dalam pakce sulit untuk punya anak orang ini. Kalau sudah tidak punya anak kan biasa pergi ke dokter kan. Kalau pergi ke dokter pun saya bilang juga tidak akan membantu. Lalu saya sarankan apa sama orang itu? Sis harus menanam bibit cinta. Sis kepengen punya anak kan? Iya. Pergilah ke panti jompo
di mana panti jompo itu banyak anak-anak kecil, khususnya yang masih bayi. Kalau bisa seminggu sekali sis pergi ke sana. Sis berdana Panti ke asuhan, sana. bro. Sorry, panti jompo. Panti jompo apa nenek-nenek? Sorry. Sorry. Nggak apa-apa, kan kita sambilan ngobrol santai. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak begitu nggak ketawa sis Brand. Iya, bukan benar. bukan panti jompo ya, panti asuhan. Saya bilang pergilah ke panti asuhan, khususnya panti asuhan yang banyak anak-anak kecil, anak-anak bayi. Kamu tebarkan bibit-bibit cinta di sana. Kalau bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa ya seminggu 2 kali. Kamu datang ke sana, kamu berdana kebutuhan-kebutuhan bayi-bayi itu. Lalu kamu ajak mereka main. Kamu tebarkan bibit cinta ini. Dan percaya, dalam waktu 1-2 tahun, kalau kamu lakukan itu, begitu bibit itu berbuah, kamu bisa punya anak. Karena secara pakce, saya sudah lihat, sulit untuk orang ini bisa punya anak. Dalam pakce bisa dilihat sih Ketahuan ya, bro ya. ketahuan. Kapan seseorang punya potensi untuk menikah, ada bintang-bintang pernikahannya. Kapan seseorang punya potensi bercerai, bisa kelihatan. Nah, sekarang sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi, Yuni Shara, pasti setiap orang kenalkan Yuni Shara. Sis tahu Yuni Shara? Ya. Tahu Yuni Shara dong. adalah Penyanyi terkenal. penyanyi lawas. Yuni Shara sudah menikah lama sekali, mungkin hampir 10 tahun, dan tidak punya anak. Akhirnya beliau memungut anak. Nah, kita nih punya rumor di Indonesia, kalau sudah menikah lama, dan kita nih si wanita masih usia produktif, yang masih bisa melahirkan. Kalau mau punya anak, kita harus pungut anak. Mancing katanya. Nanti bisa punya anak. Begitu. Saya pernah dengar begitu. Sebetulnya bukan konsep mancing. Kalau kita ngomong begini sama orang Barat, sama orang Amerika, kita mesti mancing baru punya anak, diketawain sama dia. Karena tidak masuk akal. Nah, saya bisa menjelaskan secara dharma. Makanya kenapa hari ini saya menjadi Buddhis. Padahal saya dulu bukannya Buddhis. Tapi it's okay. Oh, ya. Masa lampau tidak perlu saya sebutkan. Kakak dan adik saya tidak ada yang Buddhis. Saya satu-satunya Buddhis, malah jadi pandita. Iya. Satu-satunya yang tersesat. Saya baru tahu nih, bro. Bro Jeffrey berapa saudara? Saya punya 3 kakak. Sebetulnya 4 kakak. Yang satu dari umur 1 tahun sudah diminta sama II dari 1 tahun. Jadi yang hidup satu rumah sama saya 3 kakak dan 2 adik. Semua tidak ada yang Buddhis, tapi kami hidupnya harmonis, rukun. Satu sama lain bisa bertoleransi gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan karena mancing seseorang bisa punya anak. No. Kalau bilang mancing punya anak, orang bule pada ketawa semua. Kata orang bule, kodok-kodok pun ikut tertawa. Jadi, kita melihat konsep karma, sis. Ketika dia memungut anak seseorang, anak orang lain, bukan darah dagingnya sendiri, lalu dia rawat dengan cinta kasih. Dia kasih susu, dia gantiin popok, malam dia harus bergadang. Begitu besar cinta kasihnya kepada anak itu, anak orang lain, bukan anak kandungnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Saat itu dia menanam benih-benih, bibit cinta. Dan setelah sekian tahun, setahun, 2 tahun, bibit itu sudah masak, dia bisa hamil. Terus kedua, secara psikologi nih sis, secara psikologi. Ketika dia sudah menikah 10 tahun, masih di usia produktif ya bisa melahirkan, dia saat itu terbebani.
Gua udah kawin 9 tahun, 10 tahun nggak punya anak. Begitu dia mengadopsi satu anak, begitu dia cintai itu anak, dia tebarkan bibir-bibir cinta. Saat itu di mindsetnya sudah tidak ada lagi negativitas. Wah, gua perempuan yang tidak bisa punya anak, gua perempuan mandul. Sudah lenyap semua. Dan Right. Jadi, mindset bermain. Akhirnya karena bibir cinta yang dia tanam, mindsetnya positif, dia bisa hamil. Itu pun terjadi sis kepada teman saya. betul. Kepada teman saya 10 tahun tidak menikah, akhirnya dia mengadopsi sehingga dia bisa punya anak. Ya, bukan karena mancing, tapi karena dia menanam bibit cinta. Oke, saya Iya, kembali ke pertanyaan yang tadi. Kalau orang tidak punya orang belum dapat jodoh, apakah bisa fangseng? Fangseng sih boleh saja. Tapi kalau Anda mau punya dapat jodoh, pertama-tama Anda harus merubah attitude Anda. Yang tadi ya bertanya bro ya atau sis? Laki-laki ya, bro ya. sepertinya iya. Bro ya. Jadi pertama-tama bro, Andri, Anda ya. pertama-tama bro, Anda harus merubah attitude Anda, sikap Anda. Kalau kita kasar kepada orang, bagaimana mungkin orang suka kepada kita? Jadi attitude kita harus rubah, harus banyak tersenyum. Nah, Banyak itu tersenyum. belajar meta dulu sama twin. Nanti banyak senyumnya Bro Andri. Bro Andri, Anda lihat coba dari tadi, Sis Brand sudah 44 menit senyum terus. Nah, itulah hebatnya meditasi twin. Oke, saya lanjut. Selain kita harus banyak tersenyum, ya, kita banyak tersenyum, kita rubah attitude kita, lalu kita tanam bibit cinta. Bibit cintanya bagaimana? Yes. Pergi ke panti jompo sering-sering. Orang-orang tua itu tidak mendapatkan cinta dari anak-anaknya. Ada sebagian yang memang sengaja menaruh orang tuanya, mamanya atau papanya. Mereka tidak mau direpotkan. Padahal kalau kita mengerti Dharma, justru ketika orang tua kita di hari tua mau tinggal bersama kita, itulah berkah utama. berkah. Betul. Dari 20-an tahun yang lalu, saya minta mama saya untuk tinggal bersama saya. Saya bilang, mama sudah tua. Mama harus ke pasar masak. Sudahlah, tinggal sama saya. Dia bilang apa? Tidak, Jeffrey. Mama masih punya anak perempuan yang belum menikah. Akhirnya pada tahun 95, berarti berapa tahun yang lalu tuh ya? 2005, sorry. 2005, 16 tahun yang lalu. 2005, oh ya. 16 tahun yang lalu. Adik perempuan saya hijrah ke Amerika. Dan bahkan dia sudah punya green card, sudah menikah dengan orang sana. Saat itu, saya tarik mama saya. Mama sudah tidak punya siapa-siapa yang harus di-care. Karena anak mama, satu-satunya cewek, sudah hijrah ke Amerika. Yuk, tinggal sama saya. Dia mau tinggal sama saya. Dan hari ini usianya sudah 94 tahun, sudah pikun. Sudah pikun karena terlalu tua. Saya hanya bilang sama susternya, Sus, kita ini orang normal. Apo, kami manggilnya Apo, karena anak resmen. Apo ini tidak normal, karena sudah pikun. Jadi kita yang harus mengerti orang yang tidak normal. Jangan orang yang tidak normal suruh ngertiin kita. Ya. Jadi kita nggak normal. Ya. Jadi Bro Andri? Betul. Bro Andri. Jadi untuk membuka pintu jodoh Anda, selain merubah sikap kita kepada orang lain, kita banyak tersenyum, ya. Banyak tersenyum. Coba tebarkan bibit-bibit cinta di panti jompo. Kalau yang tadi, yang bertanya kepada saya langsung, dia kepengen punya anak.
Karena usianya masih memungkinkan, baru 35, tapi secara pakce sudah nggak ada, sis. Jadi saya bilang, tebarkan bibit-bibit cinta di panti asuhan. Iya. Oke. Aduh. Ada lagi nih dari Wandi bertanya, Romo saat saya fangsen jangkrik ke semak-semak, tiba-tiba kadal keluar dan memakan jangkrik tersebut. Apakah saya berdosa karena hal ini? Yang makan jangkriknya siapa sih tadi? Jadi dia lepas jangkrik di semak-semak, terus ada kadal tiba-tiba keluar. Oh ya, ya. Yang tanya bro atau sis? Sepertinya bro. Oke. Di sini nggak terbaca siapa namanya. Saya hanya mau katakan Yuwandi ya, bro Yuwandi. Yang disebut dengan karma adalah perbuatan dengan cetana, bro. Perbuatan dengan niat. Jadi kalau niat kita untuk fangseng, untuk menyelamatkan makhluk hidup, niatnya memang untuk menyelamatkan. Tiba-tiba setengah menit kemudian ada burung yang datang, langsung memakan jangkrik itu di luar kekuasaan kita, bro. Kita tidak berniat untuk membunuh. Kita tidak punya cetana untuk membunuh makhluk itu. Jadi, fine. Kita terbebas dari karma buruk. Kita tetap membuat karma baik. Iya. Jadi, nggak bilang dosa ya bro ya. Kita tidak berdosa nih. Jadi tidak bersalah. Tidak. Karena bukan niatnya mau membunuh jangkrik-jangkrik. Kan niatnya bro kan mau menolong. Ya enggak apa-apa. Ada lagi nih bro Jeffrey. Dari Andi Maini. Begitu juga dengan melepas burung ya Romo, hati-hati melepasnya. Jangan di daerah pertanian. Betul. Melepas burung bro katanya, jangan di daerah pertanian. Oke. Saya adalah orang yang paling anti melepas burung. Setuju. Saya paling anti melepas burung. Jadi, terutama kalau kita lihat di kelenteng ya, di kelenteng nih, burung yang dilepas adalah burung-burung sawah. Burung sawah itu hanya bisa hidup di sawah. Kalau di kota, dalam waktu 2-3 hari dia akan mati. 50-60 tahun yang lalu, tidak ada orang fangseng burung sawah itu. Sampai suatu hari ada orang coba-coba tangkap dan menjual di depan kelenteng. Ternyata responsnya bagus. Sejak saat itulah burung-burung sawah ditangkepin dan dijual di kelenteng. Iya. Kasihan jadi mati mereka. Rumah mama saya hanya 500 meter dari Ching Te Yen, kelenteng Mak Kuan Im di petak 9. Hari-hari kecil saya dihabiskan di kelenteng itu. Main galasin, nonton wayang potehi. Ya. Jadi saya hafal banget dengan kisah-kisah klasik Tiongkok. Saya hafal banget karena dari kecil saya sudah terbiasa nonton wayang. Jadi saya tahu tentang jual burung sawah itu. Burung itu jumlahnya ratusan ekor, dimasukkan ke dalam satu kandang yang sempit. Iya. Mereka Kasian harus sekali. berdesak-desakan. Lalu ada encim-encim datang. Saya bilang encim-encim karena saya waktu itu masih SD. Encim-encim datang beli, dia tiam hio di kelenteng. Habis tiam hio, dia lepas tuh burung. Yang masih fit, dia terbang, hinggap di atapnya Ching Te Yen. Tapi 2-3 hari kemudian dia pasti mati karena nggak ada makanan. Iya. Terus yang di bawah yang sudah lemas tidak bisa terbang, ditangkapin sama bopung, bocah kampung, dan dijual lagi ke si penjualnya. Ada sebagian ditangkap, dibawa pulang untuk dimainin, dikasih ikat dengan tali rafia, disuruh terbang, nggak mau terbang, burungnya dilemparin ke atas, nggak mau terbang, ditarik. Yang terjadi kakinya putus. Jadi yang terjadi adalah ketika kita fangseng burung sawah, bukannya fangseng yang kita lakukan,
tetapi saksang. Itu udah melanggar sila pertama tuh kalau udah menyakiti begitu ya bro ya. Terus pertanyaan Bro Yurandi tadi tentang dosa. Kita di dalam agama Buddha tidak mengenal dosa ya bro. Dosa dalam agama Betul. Buddha berarti kebencian, bahasa Pali. Dosa adalah Kebencian atau penolakan. dari agama tetangga. Yang lebih tepat di dalam agama Buddha, yang disebut dengan dosa adalah karma buruk. Aku salah karma. Jadi kan Bro Yurandi tadi bertanya, kalau kita fungsi jangkrik, tiba-tiba datang kadal dimakan, apakah kita berbuat dosa? Jadi pertanyaannya, apakah kita berbuat karma buruk? Jawaban saya tidak. Karena yang disebut dengan karma adalah berbuat dengan cetana, dengan pikiran. Dengan niat. Dengan niat. Pertanyaan apa selanjutnya tuh sis? Ada lagi dari Ranwi. Malam Romo, bacaan tepat apa yang bisa dibacakan berulang-ulang waktu fungsi belut? Mohon petunjuknya, terima kasih. Kalau fungsi, saya adalah tipe orang yang tidak suka membaca doa, baik itu parita atau niencing, dalam jangka waktu lama, sampai 1,5 jam, 2 jam. Kasihan, hewan yang mau kita lepas itu, di perjalanan saja sudah terkocok-kocok di mobil pick up. Dia kepanasan. Kita niencing, 1,5 jam baru dilepas. Yang terjadi apa? 30% mati. Dari hewan-hewan itu mati. Jadi, saya adalah orang yang tidak suka membaca yang panjang-panjang, cukup 10-15 menit, lalu dilepas. Supaya si hewan yang kita lepas itu tidak mabuk. Tuh. Jadi, apa yang kita harus bacakan? Terserah. Sis, bisanya apa? Kalau sis adalah seorang praktisi Mahayana, ya, sis tinggal baca Namo Amitofo, berulang-ulang, 5 menit cukup. Setelah itu, doakan makhluk-makhluk itu sebelum dilepas. Semoga kalian ini belut ya, semoga kalian para belut, setelah kalian kembali ke habitat kalian, kalian memperoleh kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Semoga di kehidupan yang akan datang, kalian dapat terlahir di alam bahagia dan berjodoh dengan Buddha Dharma. Sekaligus dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga suatu hari nanti kalian dapat merealisasikan Nibbana. Kalau saya biasanya saya tutup dengan Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Sadu, Sadu, Sadu. Gimana baca Om Mani Padme Hum sebelum fungsi? Boleh. Boleh sis. Om Mani Padme Hum. Kalau Anda mau membacakannya sambil bernyanyi lebih enak kali. Jadi Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum 3 kali Kuan Sein Pusa. Ini satu set. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Kuan Sein Pusa. Ulangi lagi. 3 kali Om Mani Padme Hum, 1 kali Kuan Sein Pusa. Jadi 3 kali Om Mani Padme Hum, 1 kali Kuan Sein Pusa, saya anggap 1 set. Anda boleh melafalkan 9 set, atau kalau waktunya masih memungkinkan 27 set, is okay. 27 set nggak lebih dari 10 menit kok. Bro, ada pertanyaan lagi nih bro dari Iwandi. Apakah benar kalau mau membeli hewan yang mau divaksin, harganya tidak boleh ditawar lagi? Waduh, kalau gitu Anda belinya sama saya aja deh. Lele harganya 25.000 1 kilo. Ketika Anda datang ke saya,
Anda harus beli loh, nggak boleh tawar. Saya bilang 200.000, cepat kaya deh saya. Ah, Bener nggak katanya nggak boleh ditawar, bro? jadi gini, ini adalah superstition, tahayul. Tahayul. Kenapa? Banyak orang bilang begini, ketika seseorang mau punya altar di rumah, dia pergi ke toko-toko rupang. Kalau di Jakarta yang paling banyak jual rupang, ya di Muara Karang dan di Petak 9. Kalau kita mau beli rupang, entah rupang Buddha atau rupang Kuan Yin Pusa, kita tidak boleh tawar. Kalau tawar nggak boleh. Waduh, kalau itu rupang sebetulnya harganya 3 juta, penjualnya bilang 10 juta, bangkrut nggak kita? Boleh ditawar, sis. Boleh ditawar. Bukan tidak boleh. Jadi itu adalah superstisi. Tergantung abangnya kasih apa enggak gitu ya, bro ya. Kalau yang jualnya nggak kasih ya gimana? Atau begini, mungkin ketika kita mau beli, si abangnya tuh udah tua sekali. Bajunya udah compang-camping. Kita nolong dia juga. Lele harganya 25.000 per kilo. Dia kasih harga kita 35.000. Kita nggak tawar. Kita niatkan. Saya mau berdana untuk Bapak ini. Oke, Pak, kasih 10 kilo. Itu boleh, tidak ditawar. Iya. Jadi double kebajikan ya, bro ya. Ya. Saya sering melakukan itu. Ketika saya beli sesuatu dengan penjajah di jalan, saya melihat, waduh, ini orang patut dibantu. Begitu dia mau kembalikan, katakan harga barangnya 20.000, saya kasih 50.000 dikembalikan. Oke, buat Bapak saja, Pak. Beli beras atau beli nasi, begitu. Iya. Saya waktu kemarin itu function sama Bro Jeffrey itu, suaranya Bro Jeffrey itu enak sekali. Bergetar gitu ya kita. Jadi makhluknya pun yang kita lepas itu pasti bisa merasakan energi positif juga. Ada komentar dari Siswati, Omani Padme Hum itu lagu waktu saya ajarin anak belajar jalan katanya. Terus ada komentar dari Andi Maini, tawar aja Bro Wandi. Semakin banyak nanti yang dilepas dengan harga yang ditawar. Wah, nggak berasa Bro Jeffrey sudah 1 jam nih kita ngobrol. Sepertinya hari ini lancar dan semoga nanti bisa direkam. Ada pesan dan apa Bro untuk yang mendengarkan nanti sambil yang malam ini ada 66 orang tadi yang mengikuti acara ini, sekarang tinggal 65. Oke, pesan saya, selain sebagai umat Buddha, bahkan umat non-Buddhis pun boleh melakukan. Selain kita melakukan dana bukan hanya abaya dana, fangseng, tetapi bisa amisa dana dalam bentuk materi, paricaya dana dalam bentuk tenaga, dan dhamma dana. Setelah itu, setelah kita kuat dalam dana, cobalah kita praktek sila. Kita praktek sila. Sila itu adalah kunci menuju kesucian. Tanpa sila, seseorang tidak mungkin mencapai tingkat kesucian. Setelah berdana, setelah praktek sila, yang ketiga adalah bermeditasi. Saran saya, bro dan sis yang pernah trauma dengan meditasi, coba ikut meditasi TWIM deh. Meditasi TWIM adalah meditasi yang benar-benar fun, relax, enjoy, tidak menyiksa. Tidak menyiksa. Meditasi TWIM tidak mengharuskan si meditator duduk di atas lantai. Kalau orang sudah tua, usia sudah 60-an, duduk di atas lantai sudah nggak mampu. Karena lututnya pasti sudah cedera.
Nah, meditasi adalah untuk melatih pikiran, bukan untuk melatih lutut. Jadi di TWIM, para praktisi dibolehkan untuk duduk di kursi, asal jangan nyender. Ya, dengan praktek sila, dana tentunya, sila dan meditasi, kita Paketnya lengkap. paket lengkap, dan ya semoga kita bisa memutus roda samsara, mati lahir secepatnya. Bisa keluar dari Ya. roda samsara. Untuk yang belum paham, sila itu adalah kemoralan. Jadi kita sebagai perumah tangga cuma punya 5 sila. Sila pertama, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Sila kedua, tidak mengambil yang tidak diberikan. Sila ketiga, tidak melakukan hubungan asusila atau zina tadi. Sila keempat, tidak bohong, tidak gosip, tidak kasar, memecah belah. Sila kelima, tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Tapi kami praktisi TWIM ini diberikan sila keenam, yaitu kami menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Dan itu memang sangat berarti, karena kalau kita tidak menyayangi diri kita, siapa lagi yang mau menyayangi diri kita? Tentunya juga kepada semua makhluk. Gitu ya Bro Jeffrey ya. Ya, Kan ya Bro Jeffrey untuk ya, sama-sama. kesediaannya mengisi lagi, karena banyak yang komentar yang kemarin ketinggalan tidak sempat direkam, makanya dilakukan sesi yang kedua. Nanti kalau misalnya ada permintaan lagi, kita bahas di sesi ketiga. Kayak itu dong sis, apa sinetron apa tuh tersanjung ya. Sampai 8. Wah, itu terlalu panjang itu. Oke, saya Brenda Ihmekre mengucapkan terima kasih kepada semua yang bergabung, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bro Jeffrey, Kanen juga kepada Bro Jeffrey. Semoga bermanfaat bagi yang bergabung malam ini live di Instagram, dan nanti yang mendengarkan rekamannya, semoga bisa mendapatkan manfaat besar dari sesi sharing malam cinta yang ke-28 malam ini bersama Bro Jeffrey Lee. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Oh ya, kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Malam ini kebetulan adalah malam makan bacang Tuan Uce. Jadi selamat makan bacang Bro Jeffrey dan semuanya. Sebetulnya saya sedang agak kurang sehat karena ada penempelan usus, makanya backgroundnya sedikit beda. Saya pakai kursi recliner supaya duduknya tidak tegak, tapi saya bisa duduk agak recline. Ini tidak mengganggu karena saya tidak mau acara ini terlewatkan, karena banyak sekali orang yang menunggu acara cinta setiap Senin malam. Saya tidak mau mengecewakan banyak orang, dan ternyata memang berjalan dengan baik. Terima kasih Kanen semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa Selamat lagi malam. di Cinta ke-29 Senin depan di waktu yang sama bersama Sis Klesia.
Oke, Bro Jeffrey, selamat malam. Selamat malam, Sis Dan Brenda. juga semuanya. Selamat Ya. malam, Bro and Sis.